di podcast Jelajah Suara 271 bersama aku, Audi Aulia Insani Sudrajat yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah Sobat Juara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi baik, juga dalam kondisi sehat ya. Hari ini di depanku ada dua narasumber hebat. Hai, boleh nyapa? Halo semuanya. Oke, jadi teman-teman semua, aku mau kenalin nih. OSIS SMA Negeri 1 Pacitan punya salah satu program kerja baru, yakni adanya podcast Juara, podcast Jelajah Suara, yang dimana nantinya di podcast ini teman-teman semua, teman-teman SMA Negeri 1 Pacitan bisa bertukar cerita, pengalaman, dan juga berbagai prestasinya di dalam sini. Nah, di sini ada dua narasumber hebat, ada Lanang dan juga Hilfa. Hai Lanang, hai Hilfa. Gimana nih kabarnya Lanang dan Hilfa? Alhamdulillah, kalau untuk saya sendiri sehat. Oke, Hilfa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sekali. Nah Sobat Juara, Hilfa dan Lanang, hari ini kita akan sama-sama ngobrol terkait dengan gimana sih budaya yang ada di Jawa, khususnya kita yang tinggal di Jawa Timur. Kalau Lanang sendiri ini, aku udah baca-baca nih CV-nya Lanang itu punya berbagai pengalaman, mulai dari ikut berbagai sanggar kesenian, salah satunya adalah reog, betul Lanang? Dan kalau Hilfa ini merupakan duta budaya Jawa Timur, betul ya Hilfa? Oke, tak kenal maka tak sayang, biar makin sayang kita harus kenalan. Boleh dong Lanang dan Hilfa kenalin dirinya sendiri. Siapa sih Lanang dan Hilfa itu? Boleh dari Lanang dulu? Boleh. Untuk saya sendiri, nama saya Lanang Jubatama, lahir di Kota Pacitan sini tahun 2006. Oke. Saya itu hobinya itu bermusik, dari kecil sudah bermusik. Memang hobinya dari dulu main kesenian Jawa sini aja. Emang udah dari kecil ya Lanang suka banget sama budaya Jawa. Kalau Hilfa sendiri nih sama selempangnya, wah aku sangat terkagum-kagum dari tadi. Boleh kenalin? Boleh dong. Oke. Halo guys, jadi nama aku Anissa Hilfa Ardila. Aku adalah siswa SMA Negeri 1 Pacitan. Di sini aku sebagai Duta Pemuda dan Budaya Jawa Timur yang dari tahun 2023 guys. Nah, Oke, jadi baru aja ya Hilfa? iya. Oke. Hilfa dan Lanang sendiri, kalau aku boleh tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol terkait dengan budaya Jawa, menurut Hilfa dan Lanang itu, kenapa sih anak muda sekarang harus kenal sama budaya Jawa? Itu kenapa sih? Kalau dari Lanang dulu deh mungkin. Kalau dari saya sendiri ya, Iya. sebenarnya begini, untuk budaya sendiri itu udah kalah sama budaya luar. Kalau untuk budaya kita sendiri ya, karena banyaknya budaya-budaya asing dan itu mereka tuh lebih suka kepada itu begitu loh. Oke. Jadi kayak budaya-budaya yang emang sekarang harus dilestarikan itu kalah. Oke, jadi karena banyaknya masuknya budaya yang baru, apalagi dari luar ya, sangat berpengaruh banget ke budaya kita. Kalau dari Hilfa sendiri gimana? Kalau menurut aku sih sama ya kayak jawabannya Lanang, tapi mungkin anak muda zaman sekarang itu kurang bijak dalam menyaring budaya yang positif dan negatif. Jadi mereka kayak terpengaruh budaya negatifnya juga nih. Gitu. Oke. Kalau aku boleh tanya-tanya juga, aku penasaran banget kan dari kecil ya. Kalau boleh tahu, Lanang tuh mulai tertarik sama budaya Jawa. Itu pertama kali yang paling tertarik itu belajar apa? Kalau dulu itu pas waktu masih kecil itu kan emang dari keluarga itu. Ayah dulu itu juga suka emang pemain reog dari Ponorogo kan ayah aslinya. Itu dia itu memperkenalkan kebudayaan itu dari saya usia PAUD kalau nggak salah. Oke, memang dari kecil ya Lanang? Iya, dari kecil banget. Itu budaya yang mulai dikenalkan ayah itu apa tuh Lanang, kalau boleh tahu? Kalau dulu saya nggak bermain musik pertama kalinya. Pertama kalinya itu dulu itu diajarin menari. Oh, dari nari ya, dari nari sampai ke musik, jadi banyak banget pasti yang udah dipelajari. Kalau Hilfa sendiri, ini kan Hilfa punya banyak banget prestasi, mulai dari baca puisi, kemudian ada mendongeng, sampai pengalamannya menjadi bagian dari peserta Kemenkeu Mengajar dan Kemendikbud RI. Kalau aku boleh tanya, kenapa sih dari sekian banyak hobi, prestasi, Hilfa juga tertarik sama budaya? Kenapa sih Hilfa? Karena budaya itu adalah salah satu hal yang harus kita lestarikan. Karena di mana-mana budaya itu pasti penting deh, apalagi budaya Jawa yang berasal dari nenek moyang kita.
budaya Jawa itu di dalamnya terdapat karakter, nilai-nilai luhur, kesopanan, keselarasan untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari ya guys. Jadi kalau menurut aku ya emang sih anak muda zaman sekarang itu harus dikenalkan sama budayanya sendiri, soalnya biar mereka nggak terpengaruh budaya asing gitu loh. Oke, aku setuju banget karena aku sendiri nih kalau semisal ada hal-hal baru, apalagi kayak yang lagi ngetren-ngetren kayak gini, aku tuh juga salah satu orang yang kayak interesting banget, kayak wow keren banget. Tapi juga nggak lupa kewajiban kita sebagai anak muda untuk selalu melestarikan budaya Jawa. Kalau tadi kita udah tanya-tanya sama Alan dulu, kita tanya-tanya gantiannya sama Hilfa. Hilfa sendiri sebagai duta budaya ini apa sih yang dipelajari selama menjadi duta? Jadi selama aku jadi duta nih, aku pasti belajar kesenian, adat, budaya dari daerahku sendiri. Pastinya dari daerah Pacitan ya, karena aku tinggal di Pacitan. Nah, terus pas aku mulai karantina kayak di Surabaya, di Banyuwangi, itu aku juga belajar kesenian, tarian kayak gitu di daerah sana. Jadi kita tuh saling mengeksplor, mempelajari budaya dari daerah masing-masing, budaya nasional gitu Kak Audi. Oke, teman-teman semua, kalau teman-teman tahu Hilfa ini merupakan anak yang sangat berbakat dengan berbagai penghargaannya. Mulai dari juara lomba puisi, lomba mendongeng, sampai Hilfa ini masuk ke dalam salah satu peserta Kemenkeu mengajar. Betul ya Hilfa? Nah teman-teman semua, tapi yang bikin aku tertarik di balik semua hal-hal yang Hilfa punya, kemampuan yang Hilfa punya, Hilfa ini juga menyandang sebagai duta budaya. Aku penasaran nih, kenapa sih Hilfa tertarik menjadi seorang duta budaya? Kenapa sih Hilfa, boleh diceritain dong? Oke, sebenarnya dulu tuh aku ikut duta budaya, emang tertarik aja sama budaya Jawa, soalnya dimanapun kehidupan kita itu pasti ada budaya yang tercantum ya. Jadi budaya Jawa itu mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, nilai-nilai luhur, pastinya ada kesopanan dan gimana sih karakter kita sebagai orang Jawa yang harus bersikap dan bertutur kata yang baik dan lembut kayak gitu. Oh ya, jadi pas aku belajar budaya ini, yang pertama aku belajar budaya daerahku sendiri, kayak budaya dari Pacitan. Terus aku mengeksplor itu melewati duta-duta budaya itu. Aku ikut karantina di Surabaya, di Banyuwangi. Itu aku juga ikut mengeksplor budaya dari daerah sana. Terutama kalau di Banyuwangi itu yang terkenal tari gandrungnya itu. Oke, Hilfa juga belajar ya di sana? Iya pastinya dong. Oke. Hilfa yang udah bisa keliling Jawa Timur berkat duta budayanya ini, kita akan lanjut ke Lanang yang di sini di CV-nya ini sebagai bagian dari Reok Singo Budoyo dan Reok Sido Rukun. Betul? Iya, betul sekali. Nah, aku mau tanya nih Lanang. Lanang kan udah dari kecil mengenal budaya Jawa, juga keseniannya. Kalau aku boleh tanya, Lanang tuh selama belajar apa aja sih? Kalau untuk di musik dari Reok ya, itu sendiri semuanya sudah pernah dipelajari. Tapi kalau untuk musik yang lain itu sebenarnya juga suka explore. Jadi kalau udah bisa di Reok, nanti kita explore ke kerawitan. Cari-cari temen yang bisa main kerawitan, kita explore di situ. Nanti kan habis itu kalau udah bisa loncat lagi cari yang lain. Jadi pindah-pindah gitu ya nge-explore-nya. Jadi ya, tapi ya alhamdulillahnya ya teman-teman itu kalau kita pengen bisa itu datang semua. Jadi semangat belajar budaya Jawa gitu. Oke, siap, panggilan Tuhan. Masya Allah, dapat hidayah gitu ya? Alhamdulillah. Gitu. Oke, Lanang dan Hilfa, kalian kan udah kenal budaya Jawa banyak banget. Apalagi Hilfa sebagai duta budaya yang keliling Jawa Timur, dan Lanang juga yang memperdalam ilmunya di dalam kesenian Reok Ponorogo, kemudian ada juga karawitan, dan Lanang ini juga bisa bermain alat musik modern, betul ya Lanang? Iya. Oke, nggak apa-apa, dikit-dikit, lama-lama pasti bisa. Kalau aku boleh tahu, kesulitan apa aja sih yang udah dilalui selama mengenal juga belajar budaya Jawa dan apapun yang Lanang pelajari dan Hilfa pelajari? Boleh dari Lanang dulu? Kalau untuk kesulitannya itu kalau untuk alat ini. Itu apa namanya Lanang? Namanya sumpret reok.
Ini dari Ponorogo asli. Jadi Keren saya banget. belajar main ini itu jangka waktu 3-4 tahun. 3-4 tahun Baru cuma bisa. satu alat Iya. musik. Oke. Kalau di kendang itu ya sama 3 tahunan. Oke, jadi bertahun-tahun ya, nggak Iya. bulan-bulan aja ya. Gak instan kalau kayak gitu. Oke, selain itu mungkin Kalau untuk alat-alat yang modern itu lumayan gampang. Cuma kalau yang kayak gini emang susah. Jadi kayak kerawitan kayak gitu kan ada cara-caranya khusus biar nggak noise, biar nggak apa, itu kan ada caranya. ada tekniknya ya pastinya. Pasti. Oke, kalau Hilfa sendiri kesulitannya selama mengenal budaya ini apa sih Hilfa? Kalau menurut aku, yang aku alamin sendiri itu, anak-anak Indonesia itu kayak udah asing sama budayanya sendiri. Jadi mereka tuh buat sekedar mempelajari budaya sendiri aja susah deh. Malahan lebih enak belajar budayanya dari negara asing kayak gitu. Iya. Kayak sekarang kan lagi usum-usumnya kayak K-pop kayak gitu. Betul. Nah, terus kadang anak-anak itu belum bisa menyaring mana budaya masuk itu yang positif dan negatif. Kayak gitu susahnya paling memperkenalkannya. Mau menambahkan dikit ya? Iya, boleh. Sebenarnya itu kalau kayak biar teman-teman itu tertarik, itu tergantung kitanya juga. Maksudnya yang sudah berlaku di situ, sudah berjalan di situ itu. Oh iya. Jadi tergantung kita cara Mengajak. mempaket itu biar menarik ditonton mereka. Jadi mereka bisa tertarik dan ikut sama kita. Jadi konsepnya dibuat menarik gitu ya. Betul. Oke, kalau menurut Lanang dan Hilfa sendiri, anak muda, apalagi aku nih yang udah duduk di bangku SMA, ini tuh udah terlambat belum sih buat kayak belajar atau sekedar kita belajar alat musiknya gitu? Gak ada terlambat. Nggak ada terlambat kalau buat belajar. Betul. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat tapi dari kemauan diri sendiri, betul? Iya. Kesadaran. Main musik tradisi itu kuncinya bukan cuman, pokoknya kuncinya itu mau sama telaten. Oke. Pokoknya ada mau sama telaten. Jadi harus rutin gitu ya? Iya, gak butuh orang pinter. Pokoknya mau dan telaten itu bisa. Oke, jadi ada kemauan pasti bisa teman-teman semua. Betul banget. Nah, kalau aku juga boleh minta nih, menurut Lanang dan Hilfa, nilai apa sih yang kalian dapat selama kalian mengenal budaya, kalian belajar tentang budaya, apalagi di kehidupan kalian sebagai seorang warga Pacitan kayak gitu. Dan apa sih manfaat sebagai seorang siswa yang mengenal budaya itu seperti apa sih menurut kalian? Dari siapa dulu nih? Boleh deh, dari mana aja, dari Dari aku, kalau kita mengenal budaya, kita pasti ada dalam budaya tersebut. Jadi ketika kita lagi ngapain nih, kita sopan kayak gitu. Jadi kesopanan kita, cara bertutur yang baik itu bisa terjaga. Jadi budaya itu nggak cuma budaya kayak tari atau baju adat, nggak cuma itu, tapi di dalam budaya itu juga terdapat kayak tadi nilai-nilai luhur dan nilai moral, tata krama juga gitu. Jadi kalau kita udah mendalami budaya atau adat istiadat itu, pasti ke bawah deh nanti diri kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kalau Lanang sendiri? Kalau saya sendiri sih hampir sama ya, karena ya emang budaya Jawa itu banyak nilai-nilai moralnya dan banyak nilai sopanannya, karena ya kan itu datang dari nenek moyang ya. Dan nenek moyang kita itu kan dari Jawa, dan Jawa itu terkenal dengan kesopanannya. Betul. Jadi kayak ya sudah mendarah daging, dan kita pun pelaku di situ pun merasakannya. Oke. Kalau untuk yang kami rasakan kemudian itu ya, jadi itu kan sebelumnya kan bukan sebuah hobi kan. Jadi kayak kita itu jadi ngenalin ya? Iya, jadi kayak pengen main dan menarik banget. Dan itu menjadi hobi, setelah itu menjadi moni. Kalau bisa. Jadi dari hobi bisa sampai Lanang ini dapat yang namanya uang. Sedikit. Merintis. Siap, nggak apa-apa, masih muda, kita coba banyak hal, tapi yang positif aja ya kan.
Kalau dari Lanang dan Hilfa, selama ini tuh udah ngelakuin apa aja sih untuk melestarikan budaya Jawa sendiri? Kalau Hilfa kan biasanya kalau aku lihat aktif banget sosial medianya. Kalau Lanang nih juga ada pelestariannya lewat guru atau S2N, betul ya, Lanang? Sebenarnya cuma minta undang sih. Oh, oke. Tapi kan juga termasuk mengenalkan kan? Iya. Kalau dari Hilfa dan Lanang, cara gimana sih melestarikan budaya Jawanya sendiri gimana nih? Boleh dari Lanang dulu deh. Kalau cara mengenalkan ya. Iya, dan melestarikan pastinya. Dan melestarikannya itu, contoh nih, kayak ada sesuatu paguyuban riok baru. Oke. Paguyuban riok baru. Kita yang udah lama-lama ini, udah yang pelaku-pelaku sebelumnya ini, jadi ikut seumpama ada latihan kayak gitu, kita ikut di situ, kayak tabuhan gitu. Jadi kan kalau apa ya namanya, kalau Jawanya itu sambang dulur. Oke, sambang dulur. Kita itu ke situ gitu loh, kayak ngerangkul mereka biar mereka itu semakin tertarik buat main kayak gitu. Nah, kalau untuk melestarikannya juga banyak sih. Kayak contohnya kalau budaya Pacitan asli itu kan kontek. Kontek Pacitan juga ikut kemarin. Oke. Jadi apa nih di dalam ronteknya, Lanang? Apa? Jadi apa? Jadi bagian apanya? Jadi pemain ronteknya atau main semua? Oh, tetep ya, di satu alat musik. Sama tenong si dua. Oke, keren banget bisa dua alat musik loh. Kalau Hilfa sendiri, caranya gimana nih melestarikannya? Cara melestarikan budaya itu, yang pertama kita nggak mudah terpengaruh sama budaya asing yang datang. Oke. Terus kita sebagai anak muda itu pokoknya harus bisa menyaring budaya positif dan negatif kayak gitu tadi. Jadi anak muda itu harus berani ambil keputusan, punya pendirian yang tepat kayak gitu. Terus mempelajari budaya dari daerah kita dulu, baru budaya daerah yang lain, jadi budaya nasional. Terus kita juga memperkenalkan budaya itu lewat medsos juga bisa, atau lewat teman sebaya. Nah, Sobat Juara, kita tadi kan udah dengar gimana sih tips dan juga apa yang udah dilakuin sama Lanang dan Hilfa, bagaimana sih mengenalkan budaya Jawa dan melestarikan budaya Jawa. Kalau dari Lanang dan Hilfa, setelah ini apa sih yang mau dilakuin tentang budaya Jawa ini? Kalau ini harapan dulu ya. Oke, boleh. Kalau di daerah Pacitan ini, para seniman-senimannya itu dijunjung karena banyak banget dan tidak ada acara. Akhir-akhir ini tidak ada acara sama sekali. Oke, belum ada kegiatan gitu ya? Ya, jadi kalau berkesenian itu cukup di rumah sama teman aja. Kalau nggak itu di paguyuban Reo. Maaf ya, agak nyantol. Iya, apa-apa, santai aja, kita ngobrol santai. Agak nyantol ini ya, kalau bahasa Jawanya itu. Oke. Jadi kalau kayak biasanya itu setiap malam Sabtu atau malam Minggu itu ada teman-teman kayak WA di grup itu, ayo tabuhan. Teman-teman bilang gitu, ayo tabuhan sampai jam 12 sampai setengah 1. Itu biasanya di mana tuh, Lanang, lokasinya? Seringnya ya, kalau seringnya di Sukoharjo, di Sirnonggoyo, sama di Sati, sama di Wolosino. Oke, jadi tempatnya juga nggak di satu tempat aja, tapi di berbagai macam tempat gitu ya. Tapi orangnya sama-sama itu aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti lama-lama pasti banyak hal-hal yang menarik. Amin. Kalau dari Hilfa sendiri, apa sih yang mau dilakuin setelah ini mengenai budaya kita, budaya Jawa? Sebenarnya kalau dari Ikatan Duta Klub itu pengen banget sih bikin project, misalnya kan kita ada yang dari Pacitan, Banyuwangi, Kediri, Surabaya, dari Jawa Timur deh. Tuh pengen banget bikin project atau acara-acara, pokoknya acara pentas atau apa gitu, biar teman-teman tuh pada kenal budaya kita, saling mempelajari budaya kita. Misalnya bikin kayak pentas tari tiap 1 bulan berapa kali. Oke, itu di setiap kabupaten ya, khususnya di Kabupaten Pacitan pastinya. Nah, Sobat Juara, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Pastinya kita juga dapat ilmu banyak banget. Yang pasti Sobat Juara, kita sebagai generasi muda harus selalu melestarikan dan sadar akan kebudayaan yang kita punya. Dan pastinya kalian ditunggu sebagai bagian dari anak muda yang melestarikan budaya. Jadi Sobat Juara, jangan lupa untuk tonton episode selanjutnya dan jadilah bagian dari Juara Semansa. Dadah!